Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan penulis drain kali ini adalah karena oli mesran SI40 campur minyak Mamasuka kedelai ya, minyak kedelai Mamasuka. Terus apa mana? 1 SGR itu sudah perelet ya, sudah cepat turun RPM-nya. Penulis drain itu terutama karena ini ya, ingin pasang lagi yang dupnya ini, terus mau pakai silek yang 2,3 cm. Nah, kira-kira kayak gitulah ya, kok saya kegedean ya, kira-kira kayak gini lah wis nanti ya. Jadi ini penulis mau pasang lagi, terus pakai silek yang panjang ini ya, segini 23. Ini menurut penulis cocok untuk tow speed ya, karena yang bawaan kurang pas, yang 2,3 pasnya. Pakai 1,8 masih bisa 112. Jadi ya rasanya cocoknya pakai yang 2,3. 114 km ya. Di reset lah. Ya wis reset aja. Jadi olinya nanti masih dipakai lagi ya. Terus penulis tentu perlu nambahkan aditif ya, biar apa? Biar pas, biar licin lagi. Aditifnya adalah Gasoli G1000. Gasoli G1000 ini kalau lihat review di website ini sudah palsu. Jadi apa? Kalau yang ini rasanya dibilang palsu ya, ada yang bilang palsu. Ini mestinya masuk kategori palsu ya. Kalau apa, lihat ada video gasoli asli dan palsu. Ini mestinya masuk kategori palsu karena ini warnanya sudah lebih gelap ya. Dia nunjukkan ciri-ciri lain, tapi ya rasanya memang ada beda kemasan. Olinya memang beda. Penulis beli sama-sama dari Makmur Jaya Pasar Minggu. Kalau si bronya ngomong palsu, penulis menurut penulis bisa aja beda. Ini dari si kekentalan beda ya. Yang sebelumnya itu sangat encer, setara SAE berapa ya? SAE 10 kali ya. Yang sekarang sepertinya SAE 20, karena yang sebelumnya itu 2 kali lebih encer dari minyak goreng, yang sekarang itu sudah sama kayak minyak goreng. Nanti penulis tunjukkan datanya ya. Jadi penulis bakal pakai ini, terus pakai ini juga. Ini adalah oli campuran minyak goreng padat ya. Minyak goreng padat ini ternyata setelah dicampuri dengan oli samping apa ya? Kalau nggak salah stihel ya. Setelah dicampuri stihel ternyata anu ya, nggak membeku lagi, jadi tetap encer di suhu ruangan. Soal pakai ininya ternyata masih fuel dilution, jadi pakai busi apa jenengnya, Denso IU24 yang non projected. Terus ininya dilepas, ternyata masih fuel dilution.
Jadi ini ya, sebelumnya begini, nanti ini penulis mau pasang ya, sama sileknya juga, silek panjang. Hehehe. Ya wis lah, pasang dulu. Udah terpasang semua. Jadi posisinya kayak gini. Ini ada bagian yang kelihatan di depan ini ya, kelihatan ya, sampai situ, sini. Jadi ini kalau ditutup gini, nggak ada yang ketahan, nggak ada yang getar, nggak ada yang goyang. Ya wis lah, itu aja wis penulis pasang. Jadi ini udah pakai lagi oli bekasnya, dicampur dengan apa, minyak goreng padat, dicampur dengan gasoli G1000. Jadi hasilnya licin ya, hasilnya licin. Nah karena licin ini ya penulis anggap gasoli G1000 nya bukan palsu ya, tapi sudah berubah kemasan, sudah berubah supplier. Jadi yang apa, yang memasok olinya, bahan dasar olinya sudah berubah. Jadi kemampuannya jadi sifatnya ada beda. Ya bisa dibilang resep baru ya. Entah kalau penggunaan entah kalau untuk pemakaian oli samping bagaimana, tapi untuk pemakaian aditif oli rasanya kok nggak terlalu banyak berubah ya. Ya silahkan kalau mau ada yang konfirmasi, mau ada yang membandingkan antara yang kemasan lama dengan kemasan baru. Karena ya rasanya kayaknya semua gasoli G1000 berubah ya, karena kok penulis juga berubah, padahal tempat penulis beli sama, dan penulis nggak pernah pakai yang botol hijau ya. Ya minim dari pemakaian penulis sekarang sudah lebih halus daripada yang kemarin. Jadi kemarin ada gelidikan bawah, kasak-kasak lebih keras awal berangkat ya. Sekarang nggak begitu, tapi ya lihat aja lah nanti ya. Untuk soal sileknya, untuk soal saluran udara masuknya, sekarang tarikan nggak apa jenenge ya, nggak nyisih gitu ya, nggak apa jenenge ya. Sebelumnya itu kayak nggak balance sekali gitu, tarikan bawah nggak enak, tapi ada di suatu sisi ketika ditarik rasanya enak sekali. Sementara itu sekarang lebih konsisten. Kalau orang mengandalkan feeling, pasti akan bilang yang dilepas itu lebih sip ya. Yang sekarang ini enggak sip, karena sekarang tarikan itu mulai terasa bahkan dari awal ya. Kalau kemarin narik itu gak enak ya. Nantilah kita lihat hasil 0-100 nya bagaimana ya. Yang kemarin penulis hitung ketemu 19,7 detik ya. Jelas ya bahwa merubah saluran udara pakai yang lebih longgar, lebih lega itu malah pelan ya motor ya. Jadi ngelepas silek juga seperti triknya Pak Sena Ponda
yang masang air duct di filter udara itu bisa mengurangi performa. Ya entahlah, itu di mesin dyno dapat angka berapa. Tapi penulis sudah lakukan uji 0-100 dan jelas ya bahwa akselerasinya buruk kalau yang saluran pipa yang ada di dalamnya tutup filter itu dilepas. Ya memang sih orang itu merasa knalpot plong enak, udara yang masuk ke filter dibuat plong enak, tapi ya enak itu belum tentu kencang, enak itu belum tentu sip. Jadi triknya Senda Ponda ya maaf aja ya, ternyata faktanya malah makin pelan ya. Penulis nggak menerapkan air scoop segala macam. Tapi dilepas gitu aja kan sudah makin plong. Kalau pakai air scoop ya bisa aja sama, makin plong lagi kan, udaranya makin gede lagi kan, nggak sip juga. Jadi ya kalau uji itu jangan mengandalkan feeling, jangan kalau misalnya pakai mesin dyno ya lihatlah akselerasinya berapa. Tapi yang paling pas itu ya cobalah direkam ya wes, akselerasinya 0-100 nya bagaimana, biar bisa tahu efek sebenarnya dari modifikasi itu apa. Karena kalau yang ngandalkan feeling yang kalau untuk akselerasi bisa ketipu ya, bisa ketipu. Ini aja top speed, sayang nggak ada tempat ya. Wes jelas bisa 110. Kemarin cuma bisa 106 ya akselerasinya untuk ya yang menurut penulis jarak kira-kira sama Pak. Unik ya, dikecilkan 1,3 cm, topik 106, dilepas duknya ya 106 juga. Apa artinya? Artinya kita harus cari ukuran yang pas. Kalau ukurannya pas, ya pasti hasilnya paling maksimal, top speed paling tinggi. Konsumsi bahan bakar tadi kan penulis riset ya, penasaran angkanya dapat berapa. Tadi angkanya dapat 52 ya. Itu angka pertama yang bagus ya, dibanding saat kemarin saat masih pakai masih dilepas duknya, itu kira-kira awal-awal 45. Nah habis kebut-kebutan tadi konsumsi bahan bakar jadi 32. Tapi ini pasti akan makin lama makin naik ya. Ya selain karena sudah pakai silet, juga kecepatannya nggak terlalu tinggi. Ini aja udah naik jadi 35. Oh ya, setelah ngebut-ngebut tadi ya, penulis nggak ngerasakan peret ya. Licin ini malah lebih licin dari kemarin. Artinya apa? Artinya yang yang Gasoli G1000 nya itu efeknya masih ada ya. Jadi kalau si bro nya ngomong palsu, kalau menurut penulis pabriknya ganti supplier. Jadi yang buat botolnya beda, yang buat anunya olinya juga beda. Label kayaknya masih disuplai dari tempat yang sama ya. Jadi yang buat labelnya kayaknya masih sama. Jadi yang beda adalah bahan dasar olinya, bahan cairannya.
terus dari pembuat botolnya, tapi kandungan aditif kayaknya masih sama ya, karena penulis masih merasakan licin ya. Walau misal ya itu ada yang niru-niru ya, misal anak sing niru-niru yang buat sudah bukan siapa, Tiga Perkasa apa Bolali ya, yang buat misalnya orang lain gitu ya, ya masih penulis rekomendasi. Karena ya apa, karena sekarang ini kerasa licin, karena ya penulis sudah sebelumnya juga nyoba ya licin, oli sudah asak-asak, sudah peret, kasih gasoligi 1000 jadi licin. Ada misalnya oli asli Stihel on holograme, ada apa maneh oli Eni, oli apa maneh ono Revol yang bisa dibilang belinya di lapak resmi, tapi nggak licin ya, nggak penulis rekomendasi. Ono merek mahal Motul 510 sama Ipone R2000 RS mbuh piro lali itu ya, ternyata nggak licin ya, nggak penulis rekomendasi. Ini gasoligi 1000 entah siapapun yang buat, walau botol sudah berubah, karena masih bikin licin ya penulis rekomendasi. Ini engine brake-nya jelas, sorry bukan engine brake ya, RPM mesin ya, RPM mesin jelas nggak cepet turun. Ini terasa licin, getaran motor ya minim juga ya. Silahkan tapi ya, untuk yang pemakai gasoligi 1000 yang punya botol lama dan botol baru, silahkan dibandingkan apakah memang sudah beda. Tapi memang soal encernya ya, ini makin encer karena ya bagaimanapun G1000 itu encer. Terus penulis juga tambah Stihel yang ya lumayan encer. Minyak goreng padat juga ya dalam kondisi cairnya juga encer. Ya ini sudah lebih encer ya dari kemarin, tapi nehnya suaranya nggak seberisik kemarin. Terus tarikan ya enak karena ya wis nggak pakai nggak dilepas lagi dupnya ya. Tentu kalau pakai yang 1,3 cm makin mantap lagi, tapi ya untuk sementara penulis mau tes top speed, karena menurut penulis pakai yang panjang ini bisa meningkatkan top speed juga. Cuma sayang ya posisinya sulit, nggak ada tempat untuk jalan kencangnya. Kalau niat malam-malam sepi ya bisa, tapi yo ya ya Wong tarikan enak kayak gini kok dibilang dibuat lowong lebih enak, dibuat apa air duk lebih enak ya maaf ya, kita harus lihat realita ya. Saluran udara dibuat brong itu ya belum tentu enak, apalagi kalau jalannya kayak gini, mulai kecepatan 50 buka gaspol. Lebih enak sekarang daripada yang sebelumnya. Udara sebelumnya diplongkan malah gak enak dari ini, gak budal-budal. Dan ya 0-100, angka 0-100 nya juga wah beda jauh ya. Ya ini sudah mau sampai kantor, dan suara mesin emang sudah lebih kasar ya, mungkin karena terpengaruh shear stability-nya oli, bahan olinya Stihel ataupun gasoligi 1000. Tapi suara mesin nggak terlalu kasar kok ya,
kalau dijejerkan ke mobil gitu. Ada itik-itik tapi masih terdengar ada halusnya ya. Iya, masih ada halusnya. RPM mesin juga tidak cepat turun. Jadi ya, walau apa ada yang ngomong gasolinnya palsu, menurut penulis masih cocok lah, masih layak lah untuk dipakai. Masih bisa dipakai sebagai aditif oli ya, sebagai pelicin. Entah jadi oli samping gimana, tapi kalau untuk sebagai aditifnya oli mesin masih licin kok. Getaran mesin minim, nggak seperti kemarin halus mesinnya. Jadi untuk gas oli G1000 nya ya menurut penulis boleh lah, masih bisa dipakai. Tapi tentu kalau misalnya ada yang nggak setuju ya, merasa oh ada oli samping yang lebih bagus, ya silahkan. Soalnya misalnya ada yang rekomendasi A747. Kalau A747 saya ya penulis mau lihat-lihat dulu. Nanti penulis uji apa ya, uji campur dulu ya. Nanti kalau misalnya penulis campur oli mesin atau campur minyak goreng ternyata misah, penulis nggak akan pakai. Karena misalnya ya, seburuk-buruknya pun ya, silikon, minyak silikon kan sudah terkenal nggak bisa nyampur ke oli ya. Itu kalau diendapkan nggak langsung misah, nggak begitu kelihatan yang bening-beningnya itu. Masih ada yang larut ke olinya, apalagi kalau campurnya minyak goreng, nggak terlalu misah. Tapi kalau minyak castor oilnya itu misah, wah wis enggak lah wis. Karena rasanya kok misahnya jelas ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.